Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita akan mempresentasikan hasil eksperimen kita tentang pengaruh kehadiran orang lain terhadap keberanian berbicara. Anggota kelompok kita terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Dea Novita, ada Atifah Kalista Edi, Fuad Alfarizi, Dharma Vidi Prasetyo, Nova Kusuma Intan, dan Muhammad Rizky Ramadan. Ini selanjutnya adalah latar belakang. Keberanian berbicara di depan umum merupakan kompetensi psikologis dan sosial yang penting dalam konteks pendidikan, organisasi, dan kehidupan sosial. Rendahnya keberanian berbicara sering dikaitkan dengan kecemasan, penghindaran penghindaran sosial, serta hambatan akademik dan pengembangan diri. Fenomena ini banyak ditemukan pada mahasiswa ketika menghadapi situasi presentasi atau evaluasi sosial. Keberanian berbicara tidak hanya dipengaruhi oleh keterampilan teknis berbicara, tetapi juga oleh faktor psikologis dan situasional. Salah satunya adalah kehadiran orang lain sebagai audiens. Dalam psikologi sosial, kehadiran audiens dapat memicu respons gugup atau justru meningkatkan performa, tergantung karakteristik individu dan tingkat penguasaan tugas. Penelitian sebelumnya lebih banyak bersifat korelasional dan menekankan faktor intrapersonal, sehingga masih terbatas penelitian yang menguji secara eksperimental pengaruh kehadiran orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara langsung pengaruh variasi jumlah audiens terhadap keberanian berbicara. Baiklah, selanjutnya itu kerangka teoritis. Penelitian ini didasarkan pada teori sosial facilitation Jason 1965 yang menyatakan bahwa kehadiran orang lain dapat memengaruhi performa individu. Kehadiran audiens dapat meningkatkan performa pada tugas yang dikuasai, namun dapat menurunkannya pada tugas yang bersifat evaluatif atau belum dikuasai. Keberanian bicara dipahami sebagai kemampuan menyampaikan ide secara lisan dengan keyakinan diri dalam situasi sosial. Kehadiran audiens berperan sebagai rangsangan sosial yang memicu respons psikologis, yaitu berupa kecemasan dan kepercayaan diri, dan fisiologis, yaitu berupa denyut jantung. Variasi respons individu dipengaruhi oleh pengalaman, kesiapan mental, dan strategi coping yang dimiliki. Selanjutnya yaitu untuk metodenya sendiri. Yang pertama, desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen untuk menguji pengaruh kehadiran orang lain terhadap keberanian bicara. Yang kedua, kriteria partisipan. Yang pertama, laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua, mahasiswa angkatan 2023 hingga 2025. Dan ketiga, berusia antara 18 sampai 21 tahun. Partisipannya sendiri yaitu berjumlah 18 mahasiswa usia 18 sampai 21 tahun. Berdasarkan screening kecemasan, 3 partisipan dengan kecemasan tinggi ditetapkan sebagai kelompok eksperimen, sedangkan 15 lainnya sebagai kelompok kontrol. Kemudian variabel penelitiannya sendiri yaitu variabel independennya adalah kehadiran orang lain yaitu jumlah audiens. Kemudian variabel dependennya adalah keberanian bicara. Selanjutnya yaitu instrumen penelitiannya digunakan meliputi skala kecemasan, kemudian skala kepercayaan diri, serta alat ukur denyut jantung berupa oximeter dan smartwatch. Yang kedua, prosedur penelitiannya yaitu diawali dengan screening, kemudian dilanjutkan pretest, pemberian perlakuan berbicara di depan audiens, dan diakhiri dengan post-test. Yang ketiga, perlakuannya yaitu kelompok eksperimen melakukan aktivitas berbicara di hadapan audiens dengan jumlah berbeda, sedangkan kelompok kontrol berbicara tanpa audiens.
Untuk manipulation check-nya sendiri, yaitu dilakukan melalui pertanyaan self-report mengenai perasaan dinilai oleh orang lain setelah sesi berbicara. Yang terakhir yaitu upaya kontrolnya, yaitu dilakukan melalui kriteria partisipan, kondisi lingkungan yang seragam, serta penetapan kelompok berdasarkan skor kecemasan awal. Untuk hasil dari penelitiannya itu menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kecemasan dan peningkatan kepercayaan diri setelah partisipan berbicara di hadapan audiens. Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara merata pada seluruh partisipan, di mana dari aspek fisiologis seperti denyut jantung itu menunjukkan variasi antar individu. Partisipan pertama dan kedua itu mengalami penurunan kecemasan yang lebih jelas, sedangkan partisipan ketiga itu menunjukkan perubahan yang lebih kecil dengan denyut jantung yang tetap tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan respons individu terhadap kehadiran orang lain. Temuan penelitian ini juga mendukung teori dari social facilitation bahwa kehadiran audiens dapat mempengaruhi performa berbicara secara berbeda pada tiap individu. Kehadiran orang lain tidak selalu meningkatkan kecemasan, tapi dapat juga memicu proses adaptasi pada individu tertentu, di mana variasi respon psikologis dan fisiologis itu menunjukkan bahwa keberanian berbicara dipengaruhi oleh kesiapan mental serta kemampuan coping, sehingga dampak kehadiran audiens bersifat kontekstual bukan universal. Masuk ke kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran orang lain memengaruhi keberanian bicara, ditandai dengan penurunan kecemasan dan peningkatan kepercayaan diri setelah perlakuan. Namun, respon fisiologis dan psikologis menunjukkan variasi individual. Temuan ini sejalan dengan teori social facilitation. Selanjutnya ada saran, penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran orang lain memengaruhi keberanian bicara, ditandai dengan penurunan kecemasan dan peningkatan kepercayaan diri setelah perlakuan. Namun, respon fisiologis dan psikologis menunjukkan variasi individual. Temuan ini juga sejalan dengan teori social facilitation. Baik, itu tadi hasil presentasi eksperimen kita. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.